Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nanang Sriadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk di video saya sebelumnya tentang penggunaan WhatsApp Auto, baik dalam proses pembuatan SKL maupun dalam pembuatan soal ujian. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa WhatsApp Auto-nya update, dan ternyata memang sudah benar ada update, dan di sini sudah saya update. Nah, di situ ada yang mengatakan bahwa ada satu fitur yang kemarin digunakan untuk pembuatan kelulusan itu hilang, yaitu fitur spreadsheet-nya. Nah, kita cek apakah benar fitur spreadsheet itu hilang. Nah, saya juga di sini akan menjawab beberapa pertanyaan tentang tidak optimalnya WhatsApp Auto ini dalam membalas pesan. Ada yang masuk, ada yang tidak, kadang bekerja dan kadang tidak. Oke, kita coba buka aplikasi ini. Kita lihat tampilannya masih sama, bagian awalnya hanya ada perbedaan sedikit. Untuk mengaktifkannya masih sama posisinya. Nah, tes balasan otomatisnya kalau kemarin di sini sebelahnya ada gambar lagi. Nah, kita coba buka. Nah, di sini letak perbedaannya. Custom reply masih sama yang kemarin. Terus server reply ini yang baru. Tapi ini kalau diaktifkannya untuk yang versi premium. Kita lihat perbedaannya lagi di mana. Untuk kontak masih sama, untuk statistika juga masih sama. Nah, di sini adalah perubahannya adalah yang di titik 4 sini. Nah, disinilah menunya digabung menjadi sini. Aplikasi yang didukung. Nah, di sini WhatsApp-nya yang mau digunakan atau aplikasi lain yang mau digunakan balas otomatisnya. Ada Messenger, Telegram, WhatsApp Business. Nah, di sini saya hanya menggunakan WhatsApp saja. Masih sama menunya. Ubah sesuaian. Nah, di sini ini kita membuat manual balasan antara pesan masuk dan balasan pesannya di sini. Misalnya ada pesan masuk halo, kita balasnya halo juga. Itu kita membuatnya bisa mengklik tanda tambah di sini. Kita buat nih masuk keywordnya apa. Nah, balasannya kita buat di sini. Nah, di sini ada menu-menunya. Ini bisa menggunakan teksnya ini. Ini bisa dimanfaatkan misalnya hai pesan masuknya. Nah, balas pesannya apa? Hai juga. Kita lihat hai juga. Nama misalnya. Nah, nanti ini kalau kontaknya sudah tersimpan di HP kita, itu akan muncul hai juga namanya siapa. Nah, itu kan lebih menarik. Kalau ini dari server tadi masih untuk versi premium. Nah, pilihan masuknya benar-benar cocok atau kata-kata yang tepat, atau kata-kata yang mengandung ada kata-kata hai-nya. Nah, seperti itu ya. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini ada tag-nya, bisa dibuat. Kita lihat lagi yang lainnya. Selamat pesan. Ini adalah pesan yang untuk orang pertama kali melakukan chat ke WhatsApp kita. Maka ini adalah pesan yang mau kita buat, apa terserah selamat datang atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang muncul di pertanyaan di video-video saya sebelumnya itu tentang spreadsheet. Ternyata di sini masih ada, yaitu kita masih menggunakan Google Sheet-nya. Nah, mensinkronkannya prosesnya masih sama, ini masih yang lama. Kita lihat fitur sinkronisasi otomatisnya. Ternyata untuk yang premium masih sama yang kemarin. Jadi kita harus mensinkronnya kalau kita ada update di spreadsheet-nya atau Google Sheet-nya. Nah, di sini ada tambahan baru yaitu tentang server. Ini mungkin perlu pelajaran yang lebih lanjut lagi untuk membuat server untuk ini. Saya juga belum mencobanya. Ya, nanti kalau misalnya ini sudah saya pahami akan saya post di postingan yang selanjutnya. Untuk premium ya servernya tapi. Nah, itu tadi yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk tentang spreadsheet-nya. Kita lihat lagi menu yang lainnya, yaitu tentang pertanyaan tidak optimalnya WhatsApp Auto ini bekerja. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat di sini di titik 3 ini, kita klik tidak bekerja. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Langkah pertama, klik tombol notifikasi aktif ini harus kita ikutin langkah-langkahnya. Nah, ini harus kita aktifkan. Yang kedua, matikan dan nyalakan WhatsApp Auto di layar akses notifikasi. Jadi di notifikasi atas ini setelah tadi kita buat, kita matikan dan kita aktifkan lagi. Harusnya itu balasan otomatisnya sudah berfungsi. Nah, jika tidak berfungsi, coba masuk ke sini.
pengoptimalan baterai. Nah, jadi di sini harus dioptimalkan WhatsApp Auto-nya. Buka optimalan baterai. Nah, kita cari aplikasi WhatsApp Auto-nya, terus kita klik optimalkan. Ya. Sebelum aplikasi. Nah, kalau yang ini kan tidak dioptimalkan aplikasi-aplikasi ini saja, tidak ada pengecualian untuk WhatsApp Auto. Berarti WhatsApp Auto-nya sudah dioptimalkan. Kalau mau melihatnya di semua aplikasi, nanti kita cari WhatsApp Auto-nya, ada klik optimalkan. Jika Anda memiliki aplikasi penghemat baterai atau penghemat energi atau latar belakang pembatasan aplikasi untuk dinonaktifkannya. Ya, misalnya penghemat baterainya harus kita nonaktifkan. Apabila itu tidak berhasil juga, untuk bantuan lainnya itu bisa menghubungi link ini don'tkillmyapp.com dan menemukan nomor perangkat dan ikuti petunjuk dalam langkah-langkahnya. Langkah selanjutnya, pastikan Anda bekerja mendapatkan pemberitahuan dari aplikasi pesan Anda seperti gambar 2 ini. Jadi notifikasi kita yang atas ini ada statusnya, nanti pesan masuk harus masuk ke sini, ada notifikasinya agar bisa dibalas otomatis oleh WhatsApp Auto-nya. Nah, ini kadang di sini kita memerlukan koneksi internet yang lebih stabil. Ini bisa kita akan pengaturannya di situ. Nah, juga ada langkah-langkah yang lainnya. Setelah pengaturan-pengaturan di atas sudah kita kerjakan, kita harus merestart HP kita dan periksa balas otomatisnya. Itu seharusnya berfungsi sekarang menurut developer dari WhatsApp Auto ini. Terus catatan harap bahwa auto reply tidak akan bekerja jika Anda re-chatting dengan orang lain, dengan orang itu dan chatting tidak bersuara. Terus yang ketiga, jika Anda memiliki lebih dari 10 percakapan yang belum dibaca di aplikasi pemesanan Anda, pastikan untuk menandai semuanya sebagai sudah dibaca. Ini juga harus kita perhatikan hal-hal ini agar WhatsApp Auto kita berfungsi dengan baik. Nah, di sini sudah terbalas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, ada pertanyaan lagi mengenai batasan dari spreadsheet-nya. Kalau saya coba, ini kebetulan 28, kemarin saya sudah pernah mensinkronkan sampai 300 itu masih aman. Nah, tapi mungkin masalahnya adalah yang di Google Sheet-nya. Kalau kita membuat SQL-nya dalam satu sheet yang dapat dilakukan autocrate itu hanya 100. Jadi solusinya itu kita buat filenya lebih dari 1 untuk autocrate-nya. Yang dari 2 file atau lebihnya itu nanti kita gabungkan dengan sheet yang masuk ke WA ini. Kalau lebih dari 100 nggak masalah, saya kemarin sudah nyoba sampai 300, itu mungkin solusinya. Oke. Nah, untuk masalah kuis, apakah jawaban dari kuis di WhatsApp ini akan masuk ke sini, ke statistika ini? Nah, itu tidak masuk ke server ya. Jadi untuk penilaiannya akhirnya itu kita penilaiannya secara manual melihat chat dari siswa tersebut, atau siswa sendiri setelah selesai mengerjakan kuis yang kita buat di WhatsApp ini suruh menghitung sendiri berapa jawaban benar, berapa jawaban salahnya. Kalau langsung terkoreksi otomatis tidak bisa, itu belum bisa menggunakan aplikasi ini. Itu menggunakan aplikasi lain yang VBA, misalnya VBA di Excel seperti itu contohnya. Dan untuk aplikasi ini belum bisa kita manfaatkan untuk langsung ke situ. Namun itu bisa kita siasati dengan seperti itu, karena kita di sini memanfaatkan dari suatu aplikasi dan kita tidak bisa memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Dan kita menggunakan sesuai yang disediakan aplikasi ini. Kita manfaatkan dalam proses pembelajaran kita. Nah, itu saja beberapa pertanyaan mungkin saya jawab dulu dari kemudian WhatsApp Auto ini. Ya, intinya spreadsheet-nya masih ada, jadi masih kita bisa gunakan sesuai dengan tutorial yang saya buat sebelumnya tentang SQL dan tentang penggunaan untuk ujian online. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.